قال قطب الإرشاد ولغات العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة. من تيسرت له مطالبه الأخروية. Siapa orang yang mudah baginya siman matalibuhu harapan-harapannya siman al-ukhrawiyah yang berkaitan dengan akhirat. Dimudahkan dia melaksanakan yang wajib, meningkatkan yang sunnah. Dimudahkan dia melakukan yang diridhoi oleh Allah, meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Jauh daripada murka Allah. Wa ta'assarat alaih dan menjadi sulit alaihi atas siman matalibuhud dunyawiyah harapan-harapannya siman berkaitan dengan urusan dunia. Artinya kerjaannya sulit, hasilnya tidak seberapa, dikit, tapi dia ridho, qanaah dengan yang ia dapatkan. Fahuwa maka siman itu adalah min warathatin nabiyyin daripada pewaris para nabi. Min warathatin nabiin. Wa man tayassarat dan siapa orang yang mudah lahu bagi siman matalibuhu harapan-harapan siman al-ukhrawiyah yang berkaitan dengan akhirat wad dunyawiyah dan urusan dunia. Enggak maksiat ini orang. Bagus ibadahnya meningkat. Kemudian urusan duniawiyahnya juga melancar, tokonya juga maju, mobilnya juga Alphard. Nah, ya. Tapi dia enggak sampai maksiat. Tetap istiqomahnya bagus. Fahuwa min ashabil yamin, maka orang ini adalah golongan ashabul yamin, bukan muqarrabin warathatin nabiin. Kenapa? Karena dunia dan akhirat ini seperti masyrik dan maghrib, timur dan barat. Semakin dia tadi itu mendekat ke timur berarti harus jauh dari barat. Semakin dia tadi itu cinta akhiratnya berarti semakin jauh urusan dunia. Semakin dia tadi itu dekat ke dunia, sibuk dengan dunia berarti jauh daripada urusan akhirat. Nanti saya terangkan satu-satu. Wa man tayassarat dan siapa orang yang mudah bagi siman matalibu harapan-harapannya siman ad-dunyawiyah urusan dunia. Urusan dunianya maju, tokonya maju, Masya Allah mobilnya Alphard 4 lagi. Wa ta'assarat alaihil ukhrawiyah dan menjadi ta'assarat dan menjadi sulit urusan akhiratnya. Sulit hadir majelis, sudah tidak ada waktu. Mutola'ah enggak ada waktu, dakwah enggak ada waktu. Saya lagi sulit, ada rapat, ada rapet, ada ribet, macam-macam dah. Berantakan, kadang-kadang sholatnya hilang. Fahuwa minal mustadrajin, maka orang ini adalah orang yang diistidraj oleh Allah. Istidraj. Tadarraju itu artinya berangsur-angsur. Maksudnya apa? Orang ini berangsur-angsur didekatkan,
dengan nikmat Allah untuk mendapatkan nikmah Allah. Yugarribuhum ila nikmatih ila adzabih wa sukhtih bini'amih. Orang ini didekatkan untuk mendapatkan azab murka Allah melalui jalur dikasih nikmat dia dari itu. Tapi wa ya'khudhuhum min haitsu la yadrun. Bakal Allah akan dia mengadab tanpa ia sadari. Masya Allah. Wa man ta'assarat, siapa orang yang sulit alaihi atas siman matalibuhu, urusan-urusan harapan-harapannya siman al-ukhrawiyah yang berkaitan akhirat wa dunyawiyah dan berkaitan dengan dunia. Dunia sulit, akhirat sulit. Soro dunia, soro akhirat. Fahuwa minal mamqutin, maka orang ini yang benar-benar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan di dunia dalam keadaan sengsara, di akhirat dalam keadaan sengsara. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Nas'alullah al-afiyah. Masya Allah. Jadi 4 macam di sini. Orang itu urusan dunia sampai akhirat ada 4 macam. Pertama, sulit dunianya, mudah akhiratnya. Itu warathatun nabiyyin. Insyaallah. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Ganjaran akhirat itu lebih baik bagi orang beriman. Kenapa? Mereka di dunia menjadi orang yang bertakwa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu surga khairul laka, lebih baik bagi Muhammad minal ula, daripada ad-dunya. Al-ula ad-dunya. Warathatun nabiyyin, dia merasakan nikmat kalau dia tadi itu urusan dunianya pahit. Urusan dunianya dia tadi itu sulit, seret, itu merasakan nikmat. Kenapa? Berarti longgar urusan akhiratnya. Alhamdulillah, hasilnya saya cuma 30.000, saya enggak punya pegawai. Enggak ribut saya bayar pegawai. Alhamdulillah enggak punya mobil, enggak ribut servis mobil, sehingga saya banyak hatamkan Quran, saya banyak berdakwah. Syukur warathatun nabiyyin. Ini pewaris para nabi. Kenapa para nabi enggak duniawi? Nabi Muhammad SAW berkata, aradoli Jibril an yajhala babha Makkah li dhahaban. Malaikat Jibril pernah menawarkan kepada aku untuk menjadikan Batha Makkah, batu-batuan di kota Makkah ini jadi emas. Fa'aba, itu ditolak. Warawadathul jibalu syummu min dhahabin an nafsi fa'araha ayyama syamami. Kenapa? Zuhud. Nabi enggak mau. Pernah Siti Aisyah enggak tega sama Rasulullah. Nahan lapar sampai kadang-kadang diganjel batu. Siti Aisyah melihat Rasulullah begitu itu enggak tega. Ala tat'im rabbak ya Rasulullah fa'it'imak. Kenapa enggak minta makan aja sama Allah ya Rasulullah? Allah akan kasih makan. Anda Nabi, Anda kekasih Allah, minta turun dari langit. Nabi Isa jadi dikasih. Tapi Nabi menyatakan, ya Aisyah, lau sa'altu rabbi an yujriya li jibala Makkah dhahaban li la ajraha haitsu syi'tu. Wahai Aisyah, kalau seandainya aku mohon kepada Allah, ini gunung-gunung yang di Mekah ini menjadi emas untukku, akan terjadi. Walakinni athartul faqra alal ghina wa mararatad dunya ala halawatiha aju'u yawman wa ashba'u yawman.
Tapi aku lebih memilih kefakiran di dunia daripada kaya. Aku lebih senang kepahitan dunia daripada kemanisan dunia. Aku ingin bisa lapar sehari untuk merasakan bagaimana perasaan orang yang lapar, sabar, dan aku juga bisa makan sehari untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Warathatun Nabiyin itu begitu. Karena itu kalau ada orang berkata al ulama warathatun Nabiyin, itu sing dolek duit. Warathatun Nabiyin itu begitu. Dia zuhud daripada dunia dan dia tadi itu mengedepankan urusan akhirat. Wa man yurid harthal akhirah, siapa orang yang kepingin tanamannya itu dipanen untuk akhirat, nazid lahu fi harthi, ditambahi hasil tanamannya, dilipat gandakan 7 kali lipat, bisa 70 kali lipat, bisa 700 lipat, sampai yudhaifu may yasha. Wallahu yudhaifu may yasha. Wa man yurid harthad dunya, tapi dia tadi itu cari dunia, dakwahnya untuk dunia, ngajarnya untuk dunia, urusannya untuk dunia. Nu'tihi minha, dikasih mungkin dia, dikasih mungkin, tidak dikasih mungkin. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, enggak ada bagian di akhirat, nafi. Dunia mudah, akhirat mudah. Ashabul yamin. Hah? Ashabul yamin. Ya, golongan ashabul yamin golongan selamat. Cuma masih dihisab. Untuk selamat itu melalui proses. Kalau al-mugarrabin warathatun nabiyin, waduh, ini yang golongan pertama yang dia dikawal masuk surga. Kalau ini, wah, serender-senderlan, ibarat sekarang ini bukan tamu VIP. Bukan tamu VIP minal hadirin, tapi ya serender-senderlan sudah. Hah? Golongan ashabul yamin. Selamat dari siksa Allah, tapi melalui proses. Urusan dunia mudah, urusan akhirat sulit. Waduh, semakin dia utang bank, semakin maju pekerjaannya. Mustadrajin, ini orang diistidraj. Dia nggak tahu bahwa Allah itu bentar lagi akan mengadab dia, dibiarkan dia. Wa umli lahum inna kaidi matin, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaidi matin. Ya, sedikit demi sedikit tak kasih, tapi sebetulnya itu azab. Disibukkan, tapi tak labah. Disibukkan urusan dunia sampai akhirnya lupa dengan ajaran Nabi, lupa dengan kewajiban. Disibukkan. Tapi kadang-kadang dimanja sama Allah, wa umli lahum, minum khamr kok gagah ya. Oh? Waduh, dia sekali Allah kasih, Masya Allah, langsung jantungnya, paru-parunya, ginjalnya itu langsung habis. Inna kaidi matin. Zina sana, zina sini. Wah, sekali kena HIV, hancur dia. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, mudah-mudahan selamat semuanya. Karena itu hati-hati ya. Hati-hati. Falamma nasu ma dzukiru. Ini untuk orang Indonesia juga harus pikir ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka tadi itu meninggalkan apa yang telah dikasih peringatan oleh Allah, turun azab. Tapi tidak sadar kalau adab itu supaya dia itu meninggalkan itu perbuatan. Tetap aja LGBT-nya dipertahankan. Tetap aja zinahnya dibiarkan. Tetap aja khomernya dibiarkan. Kalau sudah demikian, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Mungkin dibuka segala sesuatu oleh Allah, dilancarkan semuanya. Pengaruhnya, dukungannya, di backup sama
apa pejabat sama aparat. Fatahna alim ababa kulli syai'. Sampai hatta idza farihu bima utu, kalau mereka itu merasa bahagia dengan apa yang ia dapatkan, sombong dia, congkak dia, siapa yang bisa menggulingkan saya? Siapa yang bisa mengalahkan saya? Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Dalam sekonyong-konyong langsung turun adab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menjadi orang mublisun, ayisun min kulli khair. Dia menjadi orang-orang yang putus asa daripada segala kebaikan. Hati-hati. Jadi jangan kamu anggap adab itu enggak ada. Ada, cuma ditunda. Ditunda. Kalau sudah datang, nanti akhirnya bahaya itu. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Ditunda adabnya orang-orang kafir, jangan dia merasa khairul li anfusihim, itu adalah kebaikan bagi dirinya. Baik itu kufur terhadap Allah maupun kufur maksiat. Kufur nikmat. Innama numli lahum liyazdadu itsma, ditunda oleh Allah supaya tambah dosa. Tapi sudah dijanjikan oleh Allah, walahum adzabum muhin, bagi mereka sudah disediakan adab yang akan menghinakan mereka. Masya Allah. Dzalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa. Itulah sebabnya karena kamu menjadikan ayat-ayat Allah itu terhina. Diceritakan ayat ini ditafsiri dengan yang enggak. Hanya karena nafsu. Wa gharratkumul hayatud dunya. Dan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga seakan-akan tidak percaya dengan kebangkitan, tidak percaya dengan hisab. Politik itu bukan agama, nggak ada masalah. Ini bukan negara Islam. Itu, waduh. Gharratkumul hayatud dunya. Ayat-ayat Allah tidak dihargai lagi. Khamr dibiarkan, LGBT dibiarkan. Masya Allah. Fal yauma la yukhrajuna minha wa la yusta'tabun. Kalau sudah di hari kiamat, hari ini enggak akan dikeluarkan dari neraka ini. Enggak ada di kesempatan untuk tobat, udah percuma. Jangan buat main-main agama. Bahaya ini. Indonesia sudah banyak loh diingatkan. Sebenarnya ya Allah. Ada satu riwayat Hakim kalau enggak saya itu meriwayatkan. Siti Aisyah ditanya oleh sahabat Anas tentang zalzalah. Apa zalzalah itu? Gempa. Indonesia banyak gempa ya. Maka beliau menjawab, idastahalluz zina wa syaribul khumur wa darabul ma'azif gharallahu fi sama'ih wa qala lil ardi tazalzali bihim fa in tabu wa naza'u wa illa dammaraha alaihim. Apa terjadi goncangan gempa? Ya, kalau sudah melegalkan zina, apalagi LGBT-nya. Kalau sudah melegalkan zina dan mereka minum minuman khamr serta ditabuh musik-musik yang diharamkan oleh Allah, maka Allah marah. Berseru ada di langitnya dan berkata kepada bumi, goncang mereka. Kalau mereka sadar, tobat, dicabut oleh Allah, selamat. Kalau enggak, maka mereka akan dihancurkan dengan goncangan itu mereka. Sahabat Anas tanya, ugubatan lahum. Apakah siksa bagi mereka? Padahal di situ ada masjid, ada pondok, ada orang soleh, rahmatan wa barakatan wa mau'izatan lil mu'minin wa nakalan wa sukhtatan wa adzaban lil kafirin. Gempa tadi itu menjadi rahmat
menjadi berkah dan peringatan bagi orang mukmin. Yang selamat sadar astagfirullahaladzim. Yang enggak selamat kena banjir, kena kerubuhan rumah, mereka mati dikumpulkan bersama syuhada. Tapi bagi orang mereka yang kafir, itu adalah murka Allah di dunia sebelum akhirat. Azab Allah di dunia sebelum akhirat. Harus sadar dong. Hah? Mudah-mudahan selamat kita semuanya. Terakhir, siapa orang yang sulit dunia, sulit akhirat, mamkutin. Ini benar-benar sudah Allah tampakkan. Dimusuhi Allah dunia sampai akhirat. Khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah orang-orang yang itulah adalah kerugian yang mubin, bayin, bohir, yang jelas. Mudah-mudahan kita selamat. Amin Allahumma amin. Silakan.